warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rama Putri, NPM 19751056, Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menuntaskan ujian akhir praktikum mata kuliah pembiayaan KUMKM dengan tugas membuat materi dengan tema pembiayaan KUMKM. Di sini, judul materi yang saya gunakan adalah Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat atau yang disingkat dengan KUR. Penjelasan yang pertama yaitu, apa itu pembiayaan? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 02 Paragraf 50 menyebutkan bahwa pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan menurut para ahli. Yang pertama, pembiayaan menurut M. Syafi'i Antonio. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Yang kedua yaitu pembiayaan menurut Muhammad. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Selanjutnya, fungsi pembiayaan menurut Rifai dan Feidzal tahun 2008. Fungsi pembiayaan yang pertama yaitu pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari modal atau uang. Yang kedua, pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang. Yang ketiga, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Dan yang keempat, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat atau yang disingkat dengan KUR merupakan sebuah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan pada para usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK, atau usaha yang feasible namun belum bankable. Artinya, usaha tersebut tetap memiliki potensi atau prospek usaha yang baik dan dapat mengembalikan pinjamannya. Kredit usaha rakyat meliputi berbagai macam bentuk usaha, terutama usaha-usaha yang bergerak di bidang usaha yang produktif, seperti pertanian, perindustrian, perikanan dan kelautan, kehutanan, hingga usaha jasa simpan pinjam. Semua bentuk usaha tersebut diharapkan dapat memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan kredit usaha rakyat. Umumnya, tujuan dari kredit usaha rakyat adalah untuk UMKMK, menciptakan lapangan pekerjaan hingga mengentas kemiskinan. Karena itu, pemerintah menerbitkan berbagai macam kebijakan dalam pengembangan serta pemberdayaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan sektor real dan memberdayakan UMKMK. Beberapa kebijakan pengembangan masih regulasi dari UMKMK. Selanjutnya, pola penyaluran kredit usaha rakyat. Pola penyaluran kredit usaha rakyat secara langsung yaitu UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses kredit usaha rakyat di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Penyaluran kredit usaha rakyat secara tidak langsung yaitu usaha mikro dapat mengakses kredit usaha rakyat melalui lembaga keuangan mikro dan KSP atau USP koperasi atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerja sama dengan bank pelaksana. Hal tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan kredit usaha rakyat. Cara yang pertama yaitu, usaha yang dimiliki adalah usaha yang produktif. Artinya, usaha tersebut dapat mendorong jadinya peningkatan aktivitas dan kreativitas di daerah yang tertinggal. Cara yang kedua yaitu, menyiapkan segala macam berkas atau dokumen yang diperlukan, seperti KTP, kartu keluarga, keterangan domisili, legalitas usaha atau akta pendirian usaha, izin usaha, laporan keuangan, proposal usaha, hingga persyaratan lainnya yang diminta oleh bank. Cara yang ketiga yaitu datangi beberapa perbankan yang menyediakan akses untuk kredit usaha rakyat. Dan jangan lupa
untuk meminta informasi terkait dari penyaluran kredit tersebut. Cara yang terakhir yang keempat yaitu perbankan akan melakukan survei terhadap usaha milik Anda. Lalu, saat bank melakukan survei tersebut, bank akan melihat apakah layak diberikan kredit usaha rakyat atau tidak. Apabila memenuhi syarat, maka pinjaman telah diajukan akan segera cair. Bank-bank pelaksana kredit usaha rakyat yaitu yang pertama Bank BRI, yang kedua Bank Mandiri, yang ketiga Bank BNI, yang keempat Bank BTN, yang kelima Bank Bukopin, yang keenam Bank Syariah Mandiri, yang ketujuh perusahaan penjamin, yang kedelapan Perum Sarana Pengembangan Usaha atau Perum SPU, dan yang ke-9 PT Asuransi Kredit Indonesia atau PT Askrindo. Pembahasan yang terakhir yaitu mekanisme pelaksanaan kredit usaha rakyat. Yang pertama, pemerintah melakukan penyertaan modal negara atau PMN kepada perusahaan penjamin kredit. Yang kedua, pemerintah membayar imbal jasa atau IJP sebesar 3,25% per tahun dari outstanding kredit usaha rakyat. Yang ketiga, MOU antara pemerintah, bank pelaksana dan perusahaan penjamin yang mengatur mekanisme kredit usaha rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat, bank menyalurkan kredit usaha rakyat. Dana yang disalurkan sebagai kredit usaha rakyat 100% merupakan dana komersil bank. Yang kelima, penerima kredit usaha rakyat wajib memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok kepada bank. Yang keenam, bank pelaksana mengajukan daftar nominatif penerima kredit usaha rakyat. Yang ketujuh, PPK menerbitkan sertifikat penjamin atau SP dengan penjaminan sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP kredit usaha rakyat. Yang kedelapan, bank pelaksana mengajukan klaim penjamin untuk kredit dengan kolektabilitas 4 dan 5. Yang terakhir yang kesembilan, perusahaan penjamin kredit membayar klaim yang diajukan setelah melakukan verifikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pembacaan materi, saya mohon maaf dan semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi penonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.